Kapolri akan buka kembali kasus kilometer 50 jika ada novum baru. KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Kalau sampai bertolak, banyak ulama besar di sana, tiap saya ketemu nanya itu, saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab. Saya bilang, saya sebagai anggota nggak punya data apa-apa, paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka KM 50 dengan cara bagaimana tahun novum baru, ya boleh aja lah, kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV di ulang sama. Ya, mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di beko semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan membuka kembali kasus KM 50 jika ada novum baru. Kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam pengawal khusus Habib Rizik Syihab itu kembali mencuat setelah hebohnya kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Irjen Pol Verdi Sambo. Namun demikian, kalau ada novum baru akan memproses, kata Sigit. Sigit mengatakan bahwa saat ini Jaksa Penuntut Umum atau JPU juga sudah melakukan banding. Dia menerangkan bahwa Komnas HAM dan Kompolnas juga turut dilibatkan dalam kasus tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR menyinggung kasus anggota FPI di kilometer 50 dalam rapat terkait kasus pembunuhan Brigadir J dengan aktor utama Irjen Pol Verdi Sambo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa menyebutkan sekian banyak orang terlibat dalam kasus FS di institusi Polri membuat ada kesan geng dalam institusi Polri. Bagaimana dengan kasus kilometer 50? Itu juga tertutup. Kalau dibuka kasus kilometer 50 itu harus dibuka novumnya nanti untuk dipertanyakan ke Kapolri. Kenapa juga penasihat Kapolri terlibat dalam kasus Verdi Sambo? Kata Desmond. Sementara itu, Romo Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa ada rumor mobil yang berada di kilometer 50 itu terindikasi sebagai mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya Brigadir J. Dia juga menyinggung soal tidak adanya penjelasan soal CCTV rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan. Rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo diwarnai pandangan anggota Dewan yang menyamakan kasus tersebut dengan insiden kilometer 50 yang menewaskan pada Desember 2020 lalu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai bahwa kasus Brigadir J memiliki kesamaan dengan insiden penembakan oleh aparat kepolisian di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab kala itu. Sayangnya, kata dia, kasus kilometer 50 justru tak banyak mendapat perhatian, terutama dari Presiden. Abu mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para ulama di daerah pemilihannya, Kalimantan Selatan terkait kasus kilometer 50. Kepada mereka, ia pasrah sebab tak memiliki wewenang dan data apapun. Dia pun berharap Presiden juga ikut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Dia juga mendorong untuk membuka kembali insiden kilometer 50 jika ada bukti baru untuk kembali dilakukan penyidikan. Abu tak menjelaskan alasannya, berharap agar kasus itu kembali dibuka sebab teranyar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis bebas terhadap 2 terdakwa yang menembak para laskar. Lebih lanjut, dia menerangkan kesamaan insiden kilometer 50 terutama pada jejak barang bukti yang hilang. Mulai dari CCTV yang mati dan hilang hingga keterangan yang menyebut ada adu tembak sehingga antara para laskar dan polisi.
Pandangan yang juga disampaikan anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, insiden kilometer 50 mestinya bisa lebih mendapat atensi ketimbang kasus Brigadir J. Ia heran tak ada penjelasan dari polisi terkait bukti CCTV yang hilang hingga tempat lokasi kejadian yang kini telah dihilangkan atau digusur. Menurut Syafi'i, hilangnya sejumlah alat bukti merupakan tata cara yang salah dalam menangani kasus.